warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang menonton selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa keadaan seperti ini, masa pandemi ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Peri Apriandi dari PGMI 6C, mohon maaf. Saya dari kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah pembelajaran teruntuk khususnya untuk adik-adik semuanya yang masih sekolah di madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar ataupun sederajat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi ataupun saya akan mengajak belajar bersama. Materinya yaitu tentang jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik semuanya, tahu nggak sih kenapa kita harus belajar jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita sadari benda yang ada di sekitar kita itu beberapa memiliki perbedaan? Contohnya, kita pernah melihat kursi. Nah, terus juga kita pernah melihat air. Air dan kursi itu adalah sebuah benda, tetapi berbeda jenisnya. Misalkan air kita pegang yaitu basah. Ketika benda yang lain seperti kursi yang tadi saya sebutkan, ketika kita pegang, apa yang kita rasakan? Keras, kering. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi, kita harus bisa membedakan antara jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Nah, jadi adik-adik semuanya, jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita itu ada banyak sekali. Ada banyak. Nah, kita sebutkan ada 3. Yang pertama, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Contohnya apa? Contohnya banyak. Kita sebutkan salah satu. Coba sekarang kita tengok ke kiri kita. Tengok ke kiri kita. Ada apa di sana? Oke, saya kasih tahu ya. Saya melihat di sana ada tembok. Saya melihat di sana ada gitar. Saya melihat di sana ada sendok. Ada sendok kita lihat. Oke, kita lihat lagi benda sebelah kanan. Ada apa lagi? Oh, di sana ada benda air. Nah, terus juga di sana ada kopi. Kopi yang udah diseduh ya. Nah, oke, itu salah satunya. Terus ada lagi, apalagi bendanya? Yang tadi yang saya sebutkan adalah benda gas yang termasuk ke dalam gas. Mana sih benda gas? Bisa nggak sih kita lihat? Nah, justru itu teman-teman. Benda gas, adik-adik semuanya, benda gas itu ciri-cirinya adalah tidak mudah terlihat. Bentar, agak berisik ya. Oke, ciri-cirinya itu salah satunya tidak mudah terlihat. Contohnya apa? Contohnya adalah udara, berbentuk angin. Itu salah satu benda yang termasuk ke dalam jenis gas. Fungsinya apa? Banyak sekali fungsinya. Dari mulai benda padat, benda cair, benda gas, itu banyak sekali fungsinya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi mengenal jenis-jenis benda. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik semuanya, coba persiapkan buku untuk menulis. Oke? Buku untuk menulis, alat tulisnya, sehingga kita bisa lebih leluasa lagi dan lebih menyerap lagi informasi yang akan kita dapatkan hari ini. Nah, ini sedikit kakak berbagi ya. Oke, langsung kita mulai ya. Sudah dipersiapkan? Nah, di sini metode yang akan Bapak sampaikan ini adalah metode demonstrasi. Jadi Bapak akan mendemonstrasikan langkah-langkah kegiatannya, Nah, adik-adik di rumah jangan lupa mencatat dan ikuti pembelajaran hari ini. Oke? Siap? Bisa dimulai? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membuka pembelajarannya tentang jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Jadi, Bapak simpulkan kembali ya. Benda yang ada di sekitar kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, betul sekali, benda apa? Padat. Yang kedua, tepat, benda cair. Yang ketiga,
benda gas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk adik-adik di rumah, hebat sekali, pintar sekali. Jadi tidak ada yang menghalangi ya kita pembelajaran online kayak gini. Tetap semangat belajar ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan, tolong tulis di kertas yang adik-adik pegang. Tulis judulnya. Judulnya adalah jenis-jenis benda yang ada di sekitar kita. Nah, tadi Bapak sebutkan. Coba tulis. Benda yang pertama yaitu berjenis benda padat. Yang kedua ada benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Betul sekali, pintar. Nah, kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan mengamati bendanya. Salah satu contoh bendanya. Oke, bisa langsung lihat, fokus ke sini, oke? Ya. Nah, baiklah. Yang pertama, kita akan amati dari benda apa dulu nih? Padat, gas, cair. Pilih salah satu. Apa? Oke, kita akan membahas benda cair terlebih dahulu. Oh, oke, siap. Benda padat, siap, oke. Kita mau ambil contoh benda padatnya apa ya? Yang ada di sekitar rumah, di sekitar kita apa ya? Coba lihat kiri kanan. Nah, Bapak punya sendok. Ini dia. Sendok. Adik-adik bisa mengambil bendanya sekarang? Oke. Bapak hitung sampai 10. 1, 2, 10. Salah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Adik-adik sudah pegang bendanya? Sudah pegang bendanya? Nah, ini adalah benda apa? Sendok. Oke. Sendoknya yang kayak gini ya. Yang terbuat dari aluminium. Oke. Jadi gini. Nah, sekarang yang pertama. Tulis di buku tulis adik-adik semuanya. Yang pertama adalah benda padat. Oke, tulis ya. Benda padat. Nah, kemudian di bawahnya ciri-cirinya apa? Oke. Ciri-ciri benda padat. Oke, tulisnya ciri-ciri benda padat. Bisa? Oke. Nah, setelah menulis, kita akan mulai mengamatinya. Siap? Kita amati ya. Ini adalah benda padat. Bentuknya seperti memanjang dan di sini terdapat cekungan. Bentuknya seperti ini. Kalau kita amati seperti ini. Oke, udah mulai bisa mengamati. Kita amati, kita perhatikan bentuknya seperti ini. Oke, dari bentuknya. Kemudian kita amati dari teksturnya. Oke, kita amati ya. Oke, kita pencet-pencet, kita pegang. Jangan diketok ke kepala, sakit. Jangan diketok ke kepala, oke? Kita amati. Oke, teksturnya seperti apa? Betul sekali, keras. Nah, tuh keras. Nah, jadi salah satu ciri dari benda padat adalah memiliki tekstur yang keras. Betul sekali. Nah, dari bentuknya panjang. Di sini terdapat lubang cekung untuk kita memasukkan ke mulut, membantu makanan masuk ke mulut. Betul? Betul sekali. Oke, kita amati bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan ini kan saya pegang seperti ini. Bapak pegang seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba disimpan di sini. Disimpan di sini. Simpan. Apakah ada perubahan dari benda tersebut? Dari benda padat ini? Ataupun benda sendok ini? Tidak ada. Betul sekali. Tidak ada perubahan. Jadi, ciri-ciri yang kedua dari benda padat itu adalah tidak mudah berubah. Betul. Kenapa tidak mudah berubah? Karena bisa aja benda padat ini dirubah, tetapi dengan usaha yang berbeda. Oke, usahanya tidak hanya disimpan. Usahanya bisa seperti ini. Berubah tidak? Berubah. Bentuknya berubah. Berarti bisa berubah? Bisa. Tapi dengan usaha yang berbeda. Dengan usaha yang lebih lah ya. Ini adalah benda padat. Oke, untuk mempersingkat waktu biar nggak lama, itu salah satu cirinya 2. Oke, itu dari benda padat. Nah, selanjutnya benda apa lagi? Oke, benda cair. Nah, sekarang adalah benda cair.
Coba kita lihat kiri kanan kita. Ada apa benda cairnya? Yang tadi bapak sebutkan salah satunya adalah kopi yang sudah diseduh, air, ada lagi tidak? Oke. Nah, sekarang kita bawa air. Set. Bapak kasih waktu 10 menit untuk adik-adik semuanya. Persiapkan airnya. Mau di botol, mau di gelas, mau di apapun boleh. Yang penting dibawa airnya. Oke. 10 detik ya. Mohon maaf. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Waktunya habis. Oke. Sekarang kita akan mulai mengamati dari benda cair. Nah, kenapa Bapak simpan benda mana yang dimaksud? Bapak tanya dulu, mana yang dimaksud benda cairnya? Aha, benda cairnya ada di dalam botol ini. Betul? Betul. Kenapa Bapak simpan di dalam botol ini? Nah, karena benda cair kalau misalkan Bapak simpan di tangan, dia akan tumpah. Oke, siap ya? Kita amati dari pertama yang tadi. Kita buka. Kita amati benda cairnya saja ya. Tidak untuk botolnya ataupun tumblernya. Oke, kita amati di sini. Mohon maaf ini air yang tidak diminum ya. Jadi boleh leluasa kita apakan juga. Oke, kita amati dari apanya dulu nih? Dari teksturnya dulu. Boleh teksturnya dulu ya. Oke, teksturnya gini. Teksturnya gini. Kita akan coba pegang. Apa yang kita rasakan? Coba, apa yang kita rasakan pertama kali memegang benda cair ini? Tidak keras, betul sekali. Apalagi? Basah, betul sekali. Ada yang pinter. Jadi ciri-ciri benda cair adalah tidak memiliki tekstur yang keras. Nah, dan juga ada lagi apa? Basah. Oke, satu lagi dari bentuknya. Tadi kan dari teksturnya. Nah, sekarang dari bentuknya, oke? Dari bentuknya, kita akan coba. Pertama, benda cair di sini adalah berbentuk seperti botol karena tempatnya yang botol tinggi. Nah, sekarang Bapak akan pindahkan ke tempat pemindahan yang tadi. Oke, kita akan pindahkan ke tempat yang pemindahan yang tadi. Jadi coba tolong adik-adik tolong persiapkan tempat lain untuk memindahkan bendanya. Oke, siap ya. Kita pindahkan. Apa yang terjadi? Bentuknya berubah? Berubah. Berarti kenapa? Ciri-cirinya benda cair adalah dapat berubah bentuk dengan mudah. Kenapa dia bisa berubah bentuk? Karena sifat benda cair yaitu menyesuaikan tempat yang ditempatinya. Benda cairnya ada di gelas kecil ini, berarti dia akan berbentuk mengikuti gelas. Kalau misalkan di botol, dia akan mengikuti seperti botol. Coba kalau misalkan kita simpan di tangan. Coba, oke, simpan di tangan. Tumpah. Dia, terlihat kan? Itu terlihat kan ada airnya. Oke. Nah, itu dari benda cair. Jadi apa ciri-cirinya? Dari teksturnya. Teksturnya itu tidak keras. Kemudian basah. Oke. Apa lagi? Oke, untuk tekstur cukup. Oke, kalau dari bentuknya menyesuaikan tempat yang ditempatinya. Terus juga bisa berubah. Betul sekali. Nah, kita lanjut. Itu dari dua jenis benda padat, kemudian benda cair. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan satu lagi, benda gas. Adik-adik semuanya pernah melihat gas? Aku melihat tabung gas. Boleh. Itu tabung gas. Tabungnya yang berwarna hijau untuk yang biasa kita lihat, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah, tergantung tabung gas mana yang kita miliki. Nah, yang di rumah adik-adik semuanya, tabungnya warna apa? Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang pink. Nah, baik. Nih, Bapak punya plastik. Adik-adik semuanya ada plastik di rumah? Tolong siapkan ya. Oke, hitung 10, hitungan mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu. Oke. Kalau misalkan tidak ada plastik seperti ini, adik-adik boleh menyiapkan pakai balon. Oke. Nih, pakai balon. Caranya seperti ini. Kita menghirup. Oke, kita tiup, kita masukkan gasnya ke dalam plastik ini. Oke, kita masukkan gasnya. Kita masukkan. Nah, ini dia. Jadi yang pakai balon, tiup saja balonnya. Oke, tiup aja balonnya adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ini mah plastik ya, bukan gas pak. Ini mah plastik. Adik-adik jangan salah. Adik-adik di dalam plastik ini ada yang namanya udara yang tadi kita tiupkan. Betul? Betul sekali. Nih, jadi kalau misalkan di dalam plastik ini tidak ada udara, dia tidak akan mengembung seperti ini. Kembali menjadi seperti semula. Seperti semula kayak gimana? Kayak gini. Kita keluarkan gasnya, kita keluarkan udaranya. Nah. Oke, jadi tipis lagi kan? Kita mengembung lagi. Betul sekali. Nah, jadi ciri-cirinya adalah ciri-ciri dari benda gas mudah terurai, kemudian bentuknya tidak terlihat dan menyesuaikan dari tempatnya. Jika tempatnya luas, ruangan luas terbuka, ataupun di luar rumah, ataupun di rumah, ataupun di luar plastik, di luar botol, itu dia tidak terlihat bentuknya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, baik. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan 3 jenis benda yang ada di sekitar kita. Coba tuliskan pertanyaan selanjutnya, oke? Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan adik-adik udah menulis 3 ya, udah menulis 3. Nah, sekarang tuliskan pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan satu contoh benda padat. Tapi selain yang tadi Bapak sebutkan, tadi yang Bapak sebutkan adalah sendok. Oke, sebutkan satu contoh benda padat selain yang Bapak sebutkan. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh benda cair selain apa ya? Benda cair kan air ya. Benda cair. Benda cair. Oh, ada yang lain. Yang berbentuk menyerupai air tetapi bukan air minum. Oke, sebutkan satu contoh benda cair tetapi bukan air minum. Benda cair tetapi bukan air minum, bebas air apa aja. Oke. Mungkin dari kakak cukup sekian. Terima kasih atas waktunya telah memperhatikan video ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan untuk teman-teman semuanya. Dan juga mohon maaf dari segala banyak kekurangan yang kakak sampaikan, karena itu adalah kekurangan berasal dari diri kakak pribadi dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.